4A, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang bunyi. Nah, bunyi ini adalah salah satu materi dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bunyi biasanya kita dengar pada sebuah lonceng. Salah satu contohnya ya. Atau juga ini dalam drum juga akan terdengar bunyi. Tahu? Ini drum yang alat musik ya. Kemudian ada gitar, ada gong, ada piano, ada angklung, ada suling, trompet, biola, dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan bunyi. Ini adalah bunyi merupakan salah satu gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Apa itu medium? Medium itu kita sebut sebagai zat perantara. Zat perantara itu adalah bisa berupa benda padat, benda cair, atau benda gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air yang merupakan benda cair, di batu misalkan itu merupakan benda padat, dan di udara yang merupakan benda gas. Salah satu dari bunyi itu adalah sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Contohnya tenggorokan kita, coba kita pegang. Ketika kita berbicara, pasti di tenggorokan kita terasa ada yang bergetar ya. Nah, ketika tenggorokan kita ini kita berbicara, maka kita merasakan ada yang bergetar di leher kita, dan di mulut kita akan menghasilkan sebuah bunyi. Atau dalam sound system, kalau kamu memakai sound system, coba pegang sound systemnya, pasti dia pun ketika kalian pegang, maka sound systemnya terasa bergetar. Atau lonceng juga kan digetarkan ya. Nah, kemudian sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ini terdapat 5. Yang satu, bunyi itu dapat merambat melalui benda tadi, padat, kemudian benda cair, kemudian benda gas. Dan bunyi juga dapat memantul. Jadi kalau misalkan kita pergi ke sebuah pegunungan, ada tebing, kemudian ketika kita teriak, misalkan Bu Yuni, terus ada yang manggil Bu Yuni, Bu Yuni. Itu ya, kadang ada yang memantul lagi, jadi suaranya jadi beberapa bagian, ataupun bunyi itu dapat diredam. Maksudnya diredam, misalkan kita di dalam bioskop, suaranya kan terdengar sangat kuat, sangat keras, tapi yang didengarnya hanya dalam satu ruangan, di ruangan yang sebelahnya tidak terdengar. Nah, itu artinya bunyi dapat diredam. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang pernah melakukan seperti ini? Ini adalah salah satu contoh bahwa bunyi itu dapat merambat. Merambatnya dari mana? Melalui medium. Mediumnya apa di sini? Nah, mediumnya yaitu berupa ada kaleng susu dan tali ya. Kaleng susu sama talinya dihubungkan antara
kedua kalengnya. Nanti kalau ada yang berbicara terdengar di sini ya. Itu salah pernah mencoba bunyi ada kaleng ember terus diisi air. Coba kamu dengar suaranya ditepuk-tepuk seperti ini. Nah, suaranya nanti terdengar seperti apa ya? Atau kita sering mendengar suara azan dari masjid. Itu pun merupakan salah satu contoh dari bunyi. Nah, perambatan bunyi. Bunyi tadi bisa merambat pada benda padat, benda cair, benda gas. Contohnya misalkan ibu punya botol minum nih. Nah, botolnya ini adalah benda padat. Airnya adalah benda cair. Dan gasnya adalah udara yang ibu hirup. Itu benda gas ya. Nah, di sini ada benda padatnya batu, benda cairnya air, benda gasnya gas yang ada di balon udara. Kemudian perambatan bunyi. Bunyi itu tidak akan merambat pada ruang hampa. Apa itu ruang hampa? Ruang hampa itu yang tidak ada udaranya. Contohnya, kalau nggak ada udara berarti di luar angkasa, di atas langit sana. Tidak ada udara di sana, namanya hampa udara. Kemudian, nah setelah tadi kalian menyimak penjelasan ibu tentang bunyi, sekarang ada tugas nih buat kalian. Tugasnya adalah bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol. Botol nih, kalian punya botol kan? Kemudian sendok, ember dan tutup panci. Coba kalian bunyikan. Dibunyikan sama kalian, botolnya kamu tepuk-tepuk misalkan, sendoknya, ember atau tutup pancinya. Coba hasilkan suara atau bunyi yang enak didengar. Nah, jangan lupa ketika kamu memperagakan untuk membunyikan botol, sendok, ember dan tutup panci, jangan lupa kamu videokan agar ibu bisa lihat kalau kamu sedang membunyikan barang-barang tersebut ya di video. Jadi nanti videonya kalian kirimkan ke ibu guru melalui Google Classroom. Oke? Terima kasih. Sekian penjelasan dari ibu. Nah, sekarang setelah kalian memvideokan, membunyikan berbagai macam barang seperti tadi ember, sendok, tutup panci, kemudian botol, coba sekarang kalian simpulkan benda-benda mana yang sudah enak didengar bunyinya dan benda-benda mana pula yang belum enak didengar. Kenapa ya? Kok bisa ada yang sudah enak didengar ataupun ada yang belum enak didengar? Coba kalian amati ya. Ya, sekian penjelasan dari ibu. Jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugasnya dan juga amati setiap bunyi yang dihasilkan dari benda-benda seperti ember, botol, sendok, dan tutup panci. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ya kalian
melakukan diskusi di Google Classroom. Ibu tunggu hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.